Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'dah. Ayyuhat tullab rahimakumullah. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama belajar untuk menjadi hamba yang lebih baik lagi, supaya kita dapat menyempurnakan tugas kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Adapun tema yang akan kita pelajari pada hari ini adalah larangan pergaulan bebas dan mendekati zina. Selamat belajar. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkaitan dengan larangan pergaulan bebas dan mendekati zina, maka yang perlu untuk kita perhatikan yang pertama yaitu adalah landasan kenapa hal tersebut dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Tentunya jelas bagi kita semua bahwasanya kita dilarang untuk mendekati zina, karena zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Kemudian, selain di dalam surat Al-Isra ayat 32, Allah juga berfirman di dalam surat An-Nur ayat 2 yang berbunyi, الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. yang artinya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari dua dalil tersebut tentunya jelas bagi kita bahwasanya Allah sangat menentang dan melarang kita sebagai hambanya untuk melakukan perbuatan zina. Kemudian, pergaulan bebas. Apa hubungan zina dengan pergaulan bebas? Tentunya harus kita pahami bersama. Apakah yang dimaksud dengan pergaulan bebas? Pergaulan bebas adalah pergaulan yang tidak dibatasi oleh aturan agama maupun susila. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah,
Dari definisi ini tentunya jelas bagi kita bahwasanya pergaulan bebas indikasinya adalah terjerumusnya seorang hamba kepada perbuatan zina. Untuk lebih jelasnya, maka kita akan mempelajari jenis-jenis dari pergaulan bebas tersebut. Di antara pergaulan bebas yang menjerumuskan orang ke dalam perbuatan zina antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu seks bebas. Mengapa hal tersebut terjadi? Karena adanya percampuran antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada lagi batasan-batasan agama yang membatasi antara keduanya. Selain itu, termasuk jenis dari pergaulan bebas adalah pemakaian narkoba. Kemudian, yang ketiga, yaitu pesta, hura-hura. Bercampurnya antara laki-laki dan perempuan menjadikan hal tersebut juga mendekatkan seorang kepada. Kemudian, selain itu, minum minuman keras. Hal itu juga menjadikan seseorang cenderung akan melakukan perbuatan, dan yang terakhir yaitu tawuran. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah, setelah kita memahami pergaulan bebas dan jenis-jenisnya, selanjutnya kita akan lebih detail lagi mempelajari apa itu zina. Zina adalah hubungan persetubuhan antara perempuan dan laki-laki yang sudah mukallaf atau baligh tanpa akad nikah. Yang kemudian zina sendiri memiliki dua macam, yaitu zina muhson dan ghairu muhson. Apa itu zina muhson? Zina muhson adalah pelaku zina yang mana pelakunya tersebut adalah orang yang telah menikah. Dan hukuman bagi orang yang melakukan zina muhson adalah dirajam hingga meninggal dunia. Yang kedua, itu zina ghairu muhson. Zina ghairu muhson diartikan yaitu pelaku zina masih belum menikah dan baginya dihukum didera sebanyak 100 kali kemudian diasingkan. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mempelajari pergaulan bebas, jenis-jenis pergaulan bebas, kemudian zina dan macam-macam zina, lalu apa hikmah yang bisa kita ambil dari pengetahuan tersebut dan kita mematuhi larangan Allah? Di antara hikmah yang dapat dirasakan oleh orang-orang yang taat, yang pertama yaitu terjaga selalu kesuciannya. Kemudian yang kedua, terjaga keturunannya. Yang ketiga, terhindar dari dosa. Dan yang keempat adalah terhindar dari penyakit. Selanjutnya, sebaliknya, bagi orang yang tidak mengindahkan larangan Allah Subhanahu wa taala tentang pergaulan bebas dan mendekati zina, apa akibat yang akan ia terima? Akibat yang akan ia terima antara lain, yang pertama, kesuciannya ternoda. Ia akan hidup dengan hina. Kemudian keturunan yang dihasilkan juga menjadi keturunan yang tidak jelas. Kemudian Allah akan melaknatnya
dan ia akan bergelimang dosa. Yang keempat adalah kemungkinan besar ia akan terinfeksi banyak. Sekian, mudah-mudahan kita semua selalu terjaga dari pergaulan bebas dan tidak mendekati zina. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everything has changed.